Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu pada subuh hari ini, ya, dari hari Rabu ke hari Rabu. Ya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari satu solat wajib ke satu solat wajib ada penghapusan dosa. Dari satu Jumat ke Jumat yang lain ada penghapusan dosa. Dari satu Ramadan ke Ramadan yang lain ada penghapusan dosa. Maka semoga di antara waktu-waktu kita ini kita diampuni semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pada pagi hari ini sama-sama bertawasi bil haq, ya. Semoga ini juga menjadi asbab kita diampuni dosanya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita akan mulai satu tema yang tema yang sangat krusial, karena bisa jadi kita ini pernah melakukan pelanggaran dalam bab ini, ya, yaitu hutang piutang di dalam Islam, atau kita biasa menyebutnya itu sebagai qard. Siapa di sini yang pernah berhutang? Kita semua pernah berhutang. Ya. Siapa yang pernah menghutangkan? Pernah juga. Sehingga kita ini semuanya pasti pernah mengambil peran dalam hutang dan piutang. Nah, menghutangi itu sesuatu yang disunnahkan. Berhutang sesuatu yang mubah. Kalau saya katakan menghutangi itu disunnahkan, berarti siapa yang menghutangi dapat pahala. Tapi yang berhutang itu mubah. Berarti kalau dia berhutang ya mubah. Nggak dapat pahala, Bapak Ibu. Ya. Kemudian hikmah disyariatkannya hutang agar kemudian ada kasih sayang di dalamnya, agar manusia ini bisa mengasah kasih sayang di dalam dirinya. Ya. Kasih sayang ini rahmat. Rahmat ini kalau kita lihat, ya, terkandung di dalam banyak sekali ayat di dalam Al-Quran. Ya. Termasuk di antaranya adalah kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, dua kalimat ini adalah kalimat yang di dalamnya terkandung kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian orang yang menghutangi ini, ya, ada sarana di sana untuk melembutkan hatinya, untuk mengasah kasih sayangnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Nah, maka kemudian ada sisi lain dari hutang. Jadi dia ini punya potensi banyak sekali, tapi ada juga potensi dosa yang bisa muncul dari yang berhutang atau yang menghutangi. Maka potensi dosa ini harus kemudian kita hindari. Ya, salah satu cara kita belajar tentang perkara tersebut agar kemudian kita terhindar dari potensi dosa
yang terkandung di dalam hutang piutang jika kemudian kita tidak belajar. Ya. Maka hari ini insya Allah kita akan belajar tentang hutang piutang ini secara spesifik. Mungkin akan menghabiskan sampai 6 pertemuan. Ya. Karena nanti kita sampai pada adab hutang piutang, ya. Kemudian hutang piutang dalam keluarga, ya, masuk semuanya sehingga nanti kita bisa menyikapi dengan baik. Ya. Baik, hutang piutang ini ya, kita sebut sebagai qard. Qard. Dia ini ada dalam bab tabarru kalau dalam akad. Akad itu ada 2. Ada tijari, ada tabarru. Tijari adalah akad di dalam Islam di mana di situ semua yang dilakukan itu untuk profit, untuk keuntungan. Ya, nanti ada akad mudharabah, ada akad murabaha, ada akad musyarakah. Nah, itu semuanya untuk dapat apa? Untung, profit secara finansial. Nah, nanti ada akad namanya tabarru. Tabarru ini akad di mana di dalamnya hanya mengharap untung dari sisi Allah. Berarti barang siapa yang mau dapat keuntungan, maka masuk akad apa? Tijari. Untung di dunia. Tapi kalau dia mau dapat untung di sisi Allah, dia mau mendapat pahala di sisi Allah, masuk akad tabarru. Nah, hutang piutang atau kita sebut qard adanya di tabarru. Berarti untungnya itu murni pahala dari sisi Allah. Sehingga di tabarru ini enggak boleh ambil untung sedikit pun. Untungmu itu di sisi Allah. Allah siapkan pahala yang besar. Dari sini terlihat benang merahnya kenapa dalam hutang piutang, kalau statusnya hutang piutang, nggak boleh ambil untung. Kenapa? Itu tabarru, kebaikan. Ya. Maka kita lihat qard. Al-iqradu alladhi huwa tamliku syai'in ala yuradda mithluhu. Dikatakan dalam kitab I'anatul Talibin, ya, akad hutang adalah pemberian kepemilikan. Kita kasih kepemilikan kita kepada orang lain untuk dikembalikan dengan jenis yang sama. Berarti pinjemin rupiah, kembali harus rupiah. Pinjemin emas harus kembali dengan emas. Kenapa? Karena kita memberikan kepemilikan kita dan kita dikembalikan dengan jenis yang sama. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, maka kita lihat di sini. Dalam Islam itu diatur keseimbangan. Ya. Jadi keseimbangan ini diatur di dalam Islam agar kehidupan manusia itu harmonis. Ya. Contoh dalam syariat itu ya Allah memberikan tugas kepada masing-masing manusia dengan kapasitasnya masing-masing. Contoh, suami tugasnya apa? Nyari nafkah. Istri tugasnya apa? Istri tugasnya patuh terhadap suami. Pemimpin tugasnya menaungi rakyatnya, memberi kemaslahatan, rakyat tugasnya patuh kepada pemimpin. Jadi dua-duanya ini sudah diatur bagaimana keseimbangan mereka itu dijaga di dalam kehidupan agar terjaga harmonisasi di dalam kehidupan. Ya. Nah, begitupun juga Bapak Ibu, antara yang mampu dengan yang kurang mampu juga memiliki tugas antara satu dengan yang lain.
sehingga terjadi keseimbangan di antara keduanya. Jika tidak seimbang, rusak. Jika tidak seimbang, terjadi kerusakan. Di dalam sektor apapun, jika keseimbangan tidak dijaga, masing-masing tidak melakukan fungsinya, maka dipastikan terjadi kerusakan. Ya. Nah, kita lihat, kalau berbicara hutang piutang, hutang ini posisinya siapa? Orang yang mungkin lagi tidak mampu. Piutang ini posisinya siapa? Orang yang lagi berkelebihan. Sehingga dua-duanya ini dalam syariat diatur tugasnya masing-masing. Masing-masing harus tahu tugasnya agar terjadi keseimbangan. Contoh, yang kaya dimotivasi untuk motivasinya. Kalau dia lagi berkelebihan, ada yang butuh, motivasinya kasih pinjaman. Kasih pinjaman. Bagi yang tidak mampu, yang lagi butuh, motivasinya kasih pinjaman. Bagi yang tidak mampu, ya, kita lihat motivasinya tidak meminjam. Masya Allah. Lihat, ini dua-duanya ini, satu fungsinya kalau ada yang butuh kasih. Yang satu dimotivasi jangan mudah meminjam. Sehingga dua-duanya ini melakukan fungsinya masing-masing, terjadi keseimbangan. Nah, pagi ini kita akan coba bahas dari sisi yang piutangnya dulu. Kira-kira seperti apa yang kemudian disyariatkan. Ya. Satu, seperti yang saya sampaikan, kalau Bapak Ibu lagi berkelebihan di sini, maka motivasi di dalam Islam, bantulah saudara yang sedang membutuhkan ketika dia ingin meminjam. Satu. Dua, dilarang mengambil manfaat sekecil apapun ketika kita meminjamkan kepada orang lain. Ingat, dilarang mengambil keuntungan sekecil apapun ketika kita meminjamkan kepada orang lain. Tiga, memberi kemudahan saat meminjamkan, memberi kemudahan saat menagih. Lihat bagaimana Islam mengatur, mudah ketika meminjamkan, mudah ketika menagih. Ya, subhanallah. Nanti kita pelajari satu-satu. Wajib, saya ulangi lagi, wajib hukumnya memberikan waktu tunda bagi yang berhutang sampai dia mampu. Hukumnya apa? Wajib. Ya. Berarti kalau dia lagi tidak mampu, kita nggak boleh nagih. Maksudnya ingatkan boleh, tapi kita wajib ngasih waktu tunda kepada dia. Sekarang kita lihat satu-satu. Sedekah dengan memberikan hutang, lebih besar mana pahalanya? Ada yang bilang sedekah, ada yang bilang memberi hutang. Kita lihat hadisnya. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna sadaqah, sadaqah bi asyari amsalihha." Pahalanya tuh 10 kali lipat. Ammal qard, minjemin uang buat orang lain, thamaniyata asyar, 18 kali lipat pahalanya. Sekarang lebih besar mana pahalanya Bapak Ibu? Bersedekah atau memberikan pinjaman? Baik. Tapi ini dalam situasi tertentu. Semangat sedekah jangan menurun. Ini hanya situasi tertentu. Semangat sedekahnya tetap. Ini situasi tertentu. Jangan berubah jadi ahli sedekah, jadi ahli minjemin uang.
Ini hanya kasus-kasus tertentu, ya. Jika ada yang datang pinjam uang, kita kasih pahalanya 18 kali lipat, ya. Dari Ibnu Mas'ud, Nabi mengatakan, ya, bahkan sudah dia dapat pahala 18 kali lipat dari apa yang dia pinjamkan, orang itu datang pinjam uang lagi, maka yang keduanya itu tidak hanya dapat 18 kali lipat, tapi juga dapat pahala sedekah. Dapat pahala sedekah, Masya Allah. Jadi pahalanya tuh banyak sekali, melimpah ruah di dalam hutang piutang. Ya, makanya tuh dari sini nanti terlihat Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa kita tuh dilarang ambil bunga karena pahala kita di sisi Allah itu sudah melimpah ruah. Ya, dilarang betul, jangan diambil bunganya. Kalau diambil bunganya, maka yang kamu dapat bukan pahala lagi, tapi dosa. Nabi SAW, ya, dari Abu Hurairah, beliau mengatakan, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Ya, barang siapa meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah akan meringankan kesusahannya di akhirat. Nanti kan kita ini semuanya dikumpulkan, ya, dalam keadaan berdesak-desakan. Bahkan dikatakan saking berdesak-desakannya itu, kaki kita ini hanya berpijak pada tempat kita berdiri. Tidak ada ruang sama sekali, tidak ada kelapangan sama sekali, berdesak-desakan, tudna syams, matahari didekatkan, semua orang itu kepanasan, semua orang itu gelisah, ya. Semua orang itu merasakan kesusahan yang luar biasa. Kelak ada orang yang nanti dia dinaungi. Dia ini dinaungi dengan bantuan dia kepada saudaranya di dunia, maka nanti dalam situasi seperti ini dia tuh dinaungi. Siapa mereka? Mereka yang meringankan kesusahan saudaranya di dunia, maka Allah berikan kemudahan kepada mereka saat seperti ini. Jadi hakikatnya, orang lagi susah kita bantu, sebenarnya kita tuh sedang mengirimkan bantuan kepada diri kita sendiri nanti di padang mahsyar. Ya. Termasuk di antaranya, ada orang butuh uang, kita bantu dia, maka kita telah meringankan kesusahannya. Betul? Kita telah angkat musibahnya, maka Allah akan mengangkat musibah dan kesusahan kita nanti di akhirat. Karena kata Nabi SAW, barang siapa mengangkat kesusahan saudaranya, Allah angkat kesusahannya nanti. Kemudian kata Nabi SAW, wa may yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa kasih kemudahan orang yang kesusahan, ya, maka Allah beri kemudahan kepada dia di dunia dan di akhirat. Ya, itu kan berarti masuk juga dalam bab hutang piutang, ya. Dia mudahin saudaranya yang sedang butuh, Allah mudahkan dia nanti di akhirat. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk membantu saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini Nabi juga mengatakan dalam satu redaksi hadis yang sama, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Satu rangkaian hadis yang kemudian ulama menghubungkannya dengan hutang piutang. Siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Masya Allah. Memang masalah aib dikaitkan dengan hutang piutang. Kita ni Allah kasih lidah, ya, yang potensi untuk dapat pahalanya besar.
tapi juga potensi untuk mendapat dosanya juga besar. Nabi ketika menyebutkan kerusakan yang beliau sebutkan lebih dulu, kerusakan lisan, baru kerusakan tangan dan kaki manusia. Kenapa Nabi sebut lisan lebih dulu? Kaki dan tangan manusia, dia bisa mengganggu orang lain, mengganggunya ini terbatas, betul? Kaki dan tangan ini mengganggu orang lain hanya menjangkau orang-orang yang lagi dekat. Tapi lisan jangkauannya luas. Dia bisa menembus waktu, dia bisa menembus tempat, bahkan dia bisa menjangkau orang yang sudah meninggal. Maka Nabi bilang dalam satu rangkaian hadis ini, barang siapa menjaga aib saudaranya, Allah jaga aibnya dunia dan akhirat. Ini kan satu rangkaian dengan hutang piutang. Apa hubungannya? Orang lagi datang kepada kita hendak berhutang, berarti dia sedang menceritakan aibnya kepada kita. Betul? Kita didatengin orang yang mau pinjam uang, berarti ini orang sedang menampakkan aibnya kepada kita. Kesusahan itu aib yang kemudian tidak kita tampakkan kepada orang lain, tidak kita ceritakan kepada orang lain. Ada orang anaknya mungkin belum bayar SPP, dia datang kepada bapak ibu, dia ceritakan ini, berarti dia sudah menundukkan muruahnya di hadapan bapak ibu. Dia sudah menundukkan kehormatannya untuk datang kepada bapak ibu untuk cerita kesusahannya. Berarti seseorang yang suatu saat kita dalam posisi seperti ini bapak ibu, kita harus merasa bahwa kita ini orang yang terpilih. Orang yang dipilih oleh seseorang untuk menceritakan kesusahannya. Maka di sini tutupi aibnya bapak ibu. Tutupi aibnya. Jaga betul. Ya, jangan sampai kita dalam satu situasi, ada orang datang mau minjem uang, dia ceritakan aibnya, terus kita sampaikan kepada orang lain. Tahu nggak? Tadi bapak ini datang ke saya mau pinjam duit, buat ini itu, tapi saya lagi nggak punya. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Itu sama saja menampakkan aib orang lain. Cerita saja nggak boleh, apalagi nagih di hadapan orang lain. Maka pinjaman online ini sudah menabrak banyak aturan-aturan dalam syariat, ya kan? Saya pernah dapat SMS, tolong si bapak ini belum bayar hutangnya, tolong. Ini nggak boleh pak, ini melanggar adab-adab. Sudah di dalamnya ada riba, kedua dia sampaikan aib ini kepada orang lain. Makanya di Jawa itu, makanya kemudian direspon pinjaman online disidak, karena banyak orang yang bunuh diri bapak ibu. Kenapa bunuh diri? Karena aibnya diceritain, aibnya disampaikan. Ya. Dalam satu media sosial pernah terjadi keributan sampai ke ranah hukum. Kenapa? Karena hutangnya ditagih secara, jadi itu dalam satu media sosial, di salah satu komentar yang muncul di situ, yang komentar ini yang nagih hutangnya. Saya tanya, boleh atau tidak? Jangan. Itu aibnya. Ya, jaga betul. Ya. Maka kemudian wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan bahwasanya Allah menolong seseorang hamba selama seseorang itu menolong saudaranya. Jadi jelas Bapak Ibu, ada orang butuh uang, kita pinjamkan, maka kita angkat kesusahannya. Allah akan mengangkat kesusahan kita nanti di hari akhir. Amin ya rabbal
alamin. Jika kita tidak bisa bantu, tetap jaga aibnya. Jangan diceritakan kepada orang lain. Ya. Nabi SAW mengatakan, aku lebih suka berjalan memenuhi hajat saudaraku ketimbang i'tikaf 40 hari di masjidku ini. Maksudnya Masjid Nabawi. Bayangkan, urusan mengangkat kesusahan orang lain itu Nabi cintai. Karena itu adalah satu amalan yang sangat kemudian besar. Jika suatu saat kita diberi kelapangan, ada orang datang menceritakan kesusahannya kepada kita, dan kita memiliki kelapangan untuk mengangkat kesusahannya, maka silahkan ambil peran, hilangkan kesusahan orang lain, karena kita semua akan menghadapi kesusahan di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Allah itu merahmati orang yang mudah dalam menagih hutang. Orang yang mudah di dalam menagih hutang. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza iqtada. Ya. Allah itu, kata Nabi SAW, merahmati seseorang yang memudahkan ketika menjual, memudahkan ketika membeli, memudahkan ketika dia menagih haknya dari orang lain. Masya Allah. Memudahkan ketika membeli. Bapak Ibu pernah enggak membeli sesuatu dari saudara sendiri karena niatnya itu memang ingin menolong? Pernah? Kalau pernah, maka Bapak Ibu termasuk golongan yang dirahmati Allah. Kadang ada saudara kita sendiri jualan, walaupun harganya lebih mahal, kita lebih memilih beli dari saudara kita, karena kita tahu, barang siapa mudah ketika membeli, maka dia dirahmati. Ya. Barang siapa mudah ketika menjual, dia juga dirahmati. Ada seseorang pedagang yang jika dia tahu saudaranya yang beli, maka dia turunkan harganya karena dia ingin mengambil peran dirahmati oleh Allah. Ya. Kemudian orang yang mudah ketika menagih haknya. Menagih hak di sini berarti menagih hutang. Bapak Ibu kalau nagih hutang kayak gimana Bapak Ibu? Mudah, susah. Dan ada satu karakter waktu minjem, Masya Allah, waktu nagih, astagfirullah. Susah Ustaz katanya. Waktu nagih itu kayak kita yang hutang Ustaz. Ya, padahal kita nagih hak kita. Makanya Allah tahu itu. Makanya kemudian Allah kasih rahmat kepada orang yang mudah ketika nagih hutang. Ya, insyaallah. Jadi dalam hadis ini kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, ada keluhuran akhlak yang ditampakkan kepada seseorang yang mudah ketika menagih hutangnya. Ya. Jadi saya tuh pernah berhutang Pak sama sahabat. Dibayarnya secara tangguh, cicil. Ya. Ketika saya bilang, Ustadz, ini kebetulan minjemnya dari Ustadz juga. Ya. Ana mau bayar Ustadz. Khair Ustadz, ana ke rumah antum. Beliau enggak membiarkan saya keluar dari rumah saya untuk pergi ke rumah beliau, tapi beliau yang datang, dan setiap datang beliau bawakan makanan, ya. Kita duduk bareng, ya, makan sama-sama, ya, ngobrol seperti tidak ada sesuatu apapun, habis itu baru saya bayar hutang. Masya Allah. Bayangkan Pak, bagaimana kemudian kemudahan beliau di dalam hutang piutang ini, itu menunjukkan akhlak yang sangat luar biasa. Ya. Maka ini orang-orang yang memang ingin mengambil peran dirahmati Allah ketika menagih hutang.
lembutnya luar biasa, mudahnya luar biasa. Ya. Jadi mulai sekarang mau nagih hutang, bawain apa? Ya, ajak makan, Mbak. Ya. Tapi jangan pada saat lagi dikunyah. Lagi dia kunyah, makan lahap-lahap, terus Bapak Ibu bilang hutang ini jangan lupa dibayar. Wah. Ini susah ditelannya nanti ya. Bisa keselak dia. Ya. Jadi orang yang mudah menagih hutang itu dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang luar biasanya Bapak Ibu, ya. Di sini dalam babus suhulah was-samahati fi syira'i wal bai'. Ini dalam bab memudahkan dan bermurah hati dalam membeli dan menjual dan menagih hutang. Imam Al-Bukhari mengatakan, ya, Allah itu kemudian memang merahmati orang yang menagih hutangnya dengan mudah. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi dikatakan bahwa innallaha yuhibbu, Allah ini mencintai. Bahasa mencintai Bapak Ibu, kalau Allah mencintai, maka Bapak Ibu selamat dunia akhirat. Karena dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan kecintaannya kepada manusia itu 5 kali, kepada orang-orang muhsin. Ya. Dan orang yang mudah di dalam menagih hutangnya ini termasuk kategori orang yang muhsin. Kenapa muhsin? Karena dia berbuat melebihi, melampaui haknya. Adil, dia menyeimbangkan hak dan kewajibannya. Zalim, dia tidak seimbang antara hak dan kewajiban. Muhsin, dia lebih dari sekedar haknya. Ini hak dia, tapi kemudian dia berbuat lebih dari haknya. Dia datang tagih dengan mudah, tagih dengan lembut, ya, sehingga kemudian dia melampaui haknya. Subhanallah. 1 dirahmati, 2 dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat, lebih dari itu Allah menganugerahkan ampunan. Allah kasih apa? Ampunan, ya. Ghafarallahu, Allah mengampuni li rajulin kana qablakum. Allah tuh mengampuni orang-orang sebelum kalian. Siapa mereka? Merekalah yang selalu memudahkan ketika menjual, memudahkan ketika membeli, memudahkan ketika menagih hutang. Subhanallah. Sudah dirahmati, dicintai, diampuni dosanya. Apa puncaknya? Masya Allah. Puncaknya ini dikatakan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Adkhalallahu azza wa jalla, Allah memasukkan ke dalam syurga 3 orang ini. Subhanallah. Indah sekali. Sudah dia dirahmati, dicintai, diampuni, dimasukkan ke dalam syurga. Jadi janganlah pakai penagih-penagih hutang itu yang datang menteror orang yang berhutang, ya kan? Bahkan puncaknya sampai kekerasan. Bayangkan, Islam mengajarkan agar terjadi keseimbangan. Yang nagih diajarin nagih dengan mudah. Nanti dalam bab yang berhutang itu diajarkan cepat lunasi hutang. Agar dua-duanya ini tidak konflik. Bapak Ibu tahu, banyak terjadi yang namanya kriminalitas yang bermula dari menagih hutang. Baru kemarin saya baca di berita, penagih hutangnya dibunuh. Gara-gara nagihnya kasar. Ya mungkin nagihnya nggak kasar juga, mungkin ada satu yang ditagih tersinggung. Berapa banyak Bapak Ibu pernah baca berita gara-gara hutang piutang di Bandung, dibunuh, dibuang ke dalam sungai. Di Sukabumi, dicekek sampai mati, dibuang di laut. Dulu, pernah gara-gara hutang,
seorang istri membunuh suaminya dan anaknya, dia bakar hidup-hidup, dia pakai jasa pembunuh bayaran. Bermula dari apa? Hutang. Maka bayangkan, kerusakan yang timbul dari hutang ini besar sekali jika orang tuh nggak paham ilmunya. Coba yang paham ilmunya, insya Allah nggak terjadi kriminalitas. Ya, maka memang hutang piutang ini potensinya besar. Kalau terjadi pembunuhan, maka yang akan dicari itu motifnya itu termasuk motif hutang piutang. Korban punya hutang, itu ditanya dulu. Karena biasanya terjadi kriminalitas yang bermula dari hutang piutang. Saya ulangi lagi. Orang yang mudah menagih hutang, satu, dirahmati. Dua, dicintai. Tiga, empat, dirahmati. Jadi Bapak Ibu kalau ngutang, sampaikan kepada yang ngasih hutang. Ketika dia tagih, ya, mudah-mudahan hatinya dilembutkan. Amin ya Rabbal Alamin. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tugas yang harus dimiliki oleh seseorang yang sedang memberi hutang. Jadi memudahkan di sini maksudnya tidak terlalu mendesak dia, ya, tidak terlalu memberatkan. Maksudnya begini, ada orang tuh yang satu hari 3 kali dia ingatkan, ya, sehingga yang berhutang ini jadinya sholatnya nggak khusyuk, makannya nggak nikmat, iya kan? Bayangkan Bapak Ibu, kalau sehari diingetin 2 kali, kira-kira gimana itu? Stres nggak? Stres orang. Ya. Makanya luar biasa sekali. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang bersifat mulia ini, yang kemudian memudahkan, melapangkan, melembutkan. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, jika dalam hutang piutang orang yang berhutang belum mampu bayar, ya, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika orang yang berhutang itu kesukaran, berikan tangguh sampai dia berkelapangan. Al-Baqarah 280. Maka dari sini kata para ulama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib memberikan waktu tunda jika yang berhutang ini masih sempit. Allah sampaikan dalam Al-Quran. Bahkan kata Nabi SAW, man anzara mu'siran aw wada'a anhu azallahallahu fi zillihi. Hukumnya wajib memberikan waktu tunda. Wa in tasaddaqa fahuwa khairul lakum. Kata Allah, jika kalian sedekahkan maka itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Memberi waktu tunda hukumnya wajib. Menghapus hutang hukumnya sunnah. Nah ini dalam bab ini wajib lebih ringan dari sunnah. Sunnahnya lebih berat dari yang wajib. Betul? Biasanya kan yang wajib itu lebih berat dalam ibadah kan? Tapi dalam bab hutang piutang ini, yang wajib lebih ringan dari yang sunnah. Bapak Ibu, lebih ringan mana? Kasih waktu tunda atau hapus sekalian? Hapus itu susah Ustaz katanya. Saya kasih tunda saja. Baik, itu wajib memang. Menghapus hukumnya sunnah. Dalam bab ini memang yang sunnahnya itu lebih berat dari yang wajibnya. Subhanallah. Ya. Bahkan kata Nabi, barang siapa kasih waktu tunda, maka dia dapat pahala setiap hari, pahala sedekah sebesar apa yang dia pinjamkan. Ustaz, ana tuh pernah minjemin uang sebesar 100.000. 1 minggu Ustaz. Waktu yang ditentukan dia nggak bisa bayar. Terus saya bilang, sudah nggak apa-apa. Kamu bayar minggu depan.
Berarti pahala saya setiap hari sedekah 100.000 selama seminggu? Ana bilang betul. Apalagi antum minjemin 1 juta. Orangnya nggak bayar-bayar selama sebulan. Maksudnya dengan waktu yang ditentukan sampai sebulan nggak bisa bayar, Ustaz. Berarti dapat pahala sedekah setiap hari 1 juta selama 30 hari. Besar nggak Bapak Ibu? Normal nggak Bapak Ibu bisa melakukan ini keadaan normal? Sedekah setiap hari 1 juta selama 30 hari full. Ini keadaan normal, nggak ada hutang. Bisa? Nggak mudah. Tapi pahala ini bisa didapatkan ketika kasih waktu tunda. Itu. Ya. Saya pinjam 5 juta, baik dikasih. Kapan diganti? Bulan depan. Bulan depan, mana 5 jutanya? Mohon maaf, saya belum bisa bayar. Gak apa-apa, bulan depan baru dibayar. Berarti dapat pahala setiap hari sedekah 5 juta, 30 hari. Allah. Besar pahalanya? Besar. Luar biasa. Ya. Jadi Allah itu tahu kegalauan orang yang memberi hutang. Makanya Allah hapus kegalauannya dengan cara Allah siapkan pahala yang sangat besar. Ya. Jelas Bapak Ibu? Nah, ya. Ini pernah ada kasus. Ya. Kebetulan jamaah itu dua-duanya ngaji memang. Ya. Bab muamalah. Suatu saat dia ditagih, dia sampaikan hadis ini kepada yang nagih. Ya. Barang siapa memberikan waktu tunda, maka dia dapat pahala sedekah setiap hari. Ya. Kebetulan yang nagih ini juga ngaji, Pak. Dia ingatkan dengan hadis yang lain. Matalul ghaniyu zulmun. Menunda-nunda hutang sementara dia mampu, dia zalim katanya. Allah. Ya. Artinya, dua-duanya ini punya potensi. Bagi yang mampu tapi nggak bayar, zalim. Bagi yang belum mampu kemudian dia ditagih terus, yang naginya itu bisa zalim. Subhanallah. Jadi syariat ini fungsinya untuk menyeimbangkan agar seimbang. Ya. Masya Allah. Selanjutnya dari Abu Hurairah, ya, Nabi menceritakan dulu ada 2 pedagang yang suka ngutangin orang. Kalau dia lihat yang berhutang ini kesusahan, dia bilang sama pembantunya. Ya. Kana tajiru yudayyun nas fa idza ra'a mu'siran qala. Qala li fityanihi, dia bilang kepada pembantunya, jika yang berhutang itu kesusahan, tajawazu anhu. Putihkan hutangnya. La'allallah an yatajawaza anna. Semoga Allah memutihkan dosa kita. Fatajawazallah. Dan Allah putihkan dosanya. Masya Allah. Menghapus hutang orang lain itu seperti menghapus dosanya sendiri. Ya. Dulu ada pedagang, kata Nabi, suka ngutangin orang. Kalau tiba waktu pembayaran, yang ngutang ini kesusahan, dia panggil pembantunya, fityanihi, dia bilang hapus. Semoga Allah menghapus dosa kita. Dan Allah hapuskan dosa-dosanya. Subhanallah. Ya. Riwayat Imam Ahmad mengatakan, yu'ta birajulin yaumal qiyamah. Datang seorang laki-laki di hari kiamat. Fayaqulullah, unzuru fi amali. Lihat amalannya. Fayaqulu, Rabbi ma kuntu a'malu khairan. Ya Allah, ya, aku tidak memiliki amalan kebaikan. Ya, ghaira annahu kana li malan wa kuntu ukhalitan nas. Faman kana mu'siran yassartu alaihi wa man kana mu'siran anzartuhu ilaihi maisarah. Qala Allah azza wa jal, ana ahaqqu man yassara fayaghfar lahu. Faghafara lahu. Subhanallah.
Dilihat amalnya, ternyata amalnya tidak begitu banyak, tapi ternyata dulu dia memiliki amalan. Dia punya harta, dia sering meminjamkan kepada orang-orang yang jika orang-orangnya ini bayar, belum mampu dia kasih waktu tunda. Sampai dia mampu. Waktu sudah dikasih waktu tunda belum mampu juga, dia hapuskan dosanya. Maka Allah mengatakan, aku lebih berhak untuk menghapus dosa hambaku yang kemudian memudahkan manusia dulu. Subhanallah. Hapus hutang berarti menghapus dosa. Zaman sekarang, rentenir hapus hutang, yang lama dihapusin kemudian ditambahkan yang baru. Ya. Yang lama dihapusin, yang baru dituliskan kemudian ditambahkan lagi bunganya. Wal'iyadhu billah. Masya Allah. Ini luar biasa ini ya. Dari sini nanti pada pulang langsung bilang sama yang lagi hutang, saya kasih waktu tunda kepadamu. Allah. Luar biasa. Ya. Ternyata yang dikasih waktu tunda ngaji juga pagi ini. Dia bilang ada yang lebih besar pahalanya, engkau hapuskan katanya. Masya Allah. Memang Allah ngasih pilihan ya. Ada dua pilihan. Pilihan pertama hukumnya wajib, kasih waktu tunda. Pilihan kedua hapus. Jika engkau mengetahui itu lebih baik. Yang tadi kita bacakan. Dihapuskan dosanya, dinaungi di hari kiamat. Dinaungi di hari kiamat. Ya. Pernah Bapak Ibu, ya. Makkah itu lagi, kan di situ dikatakan orang tuh berpijak hanya di tempat dia berpijak dan panasnya luar biasa. Saya tuh panas Makkah itu hari itu mencapai hampir 50 derajat, Pak. Jadi kalau air itu berarti airnya sudah setengah mendidih, ya. Kebetulan saya sebenarnya sudah di dalam, tapi ditelepon Ustadz, antum disuruh kembali ke Shisha, ya. Shisha itu dekat Nafaq Malik Abdul Aziz, dekat Mina. Antum ditunggu Ustaz, harus kembali sekarang. Ya. Akhirnya saya keluar dari dalam, waktu di pelataran, ya, pelatarannya itu dekat yang dulu Pasar Seng, sekarang sudah di terminal. Ya. Di situ Pak, saya qomat waktu asar. Saya dengan 3 orang yang lain. Kita asarnya di pelataran. Seumur umur saat itu sholat saya nggak konsen. Jadi sholat itu semua orang tuh kayak ngangkat-ngangkat kaki, Pak. Kaki itu kayak mau melepuh. Injak. Itu tuh seingat saya, jidatnya itu kayak angus abis itu. Maksudnya tuh karena waktu sujud nggak ada sajadah. Waduh, Masya Allah. Ya, orang depan pun sholatnya begitu Pak. Ya, jadi kakinya tuh bergantian diangkat-angkat begitu ya, karena panas. Yang saya bayangkan nanti itu kalau kita di padang mahsyar, ya itu mungkin kondisinya lebih dari situ. Panasnya luar biasa. Itu orang yang membantu ya dia dinaungi. Subhanallah. Mudah-mudahan kita semuanya dinaungi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Nabi itu menganjurkan kita ketika menagih hutang jangan terlalu bernafsu. Jangan terlalu bernafsu. Ada orang saking nafsunya menagih hutang, akhirnya yang terjadi adalah pertikaian. Ya, bernafsu menagih hutang ini sering membuat kita itu pada akhirnya nanti tenggelam di dalam konflik dengan orang yang ditagih. Subhanallah. Ya. Makanya saya tanya lagi, Bapak Ibu kalau nagih hutang gimana Bapak Ibu? Nanti Masya Allah dari sini nih nagih hutangnya dia datang ke rumahnya, dia bawain oleh-oleh, ya kan? Habis itu dia bilang, anak mau mengingatkan hutangnya sudah jatuh tempo. Kira-kira yang ditagih seperti apa?
Masya Allah, mohon maaf, ya kan, saya belum bisa bayar, ya kan. Oh nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Itu kan maksudnya tuh indah sekali ya, subhanallah. Kita tuh yang berhutang jadi malu. Jadi malu, Allah ini dibawain hadiah, ya kan? Dibawain makanan, dia yang nyamperin, nagihnya lembut. Orang yang ditagih itu pasti punya beban moral, ya. Kecuali yang ditagih ini memang sudah habis, sudah rasa malunya sudah habis. Ini nggak usah bayar, ntar juga dia datang bawa hadiah lagi. Nah, ini dikatakan zalim. Ya. Maka Nabi mengatakan jangan terlalu bernafsu ketika menagih hutang. Ya. Menagihlah seakan-akan kemudian itu tidak dibayar. Subhanallah. Ini saya lihat waktu ternyata sudah 50 menit. Insya Allah 2 minggu lagi kita bahas. Ini nanti sekarang nih giliran yang berhutang ini. Hari ini yang piutang. Maka saya ulangi, yang piutang tugasnya apa tadi? Membantu orang lain itu tabaruk, itu pahala. Ya. Meminjamkan kepada orang lain, kita tuh seperti sedang mengirimkan bantuan kepada diri kita suatu saat di hari kiamat. Ya. Yang kedua, jika kita memberikan hutang kepada orang lain, maka pahalanya seperti 18 kali sedekah. Memberikan waktu tunda, maka kemudian dia akan mendapatkan pahala sebesar apa yang dia pinjamkan. Kemudian seseorang yang mudah menagih hutangnya, dia dirahmati, dia diampuni, dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dia dicintai. Jangan ditanya kalau Allah sudah cinta hamba. Allah panggil Jibril, ya Jibril, inna Allah ta'ala qad ahabba fulan fa'ahabbahu. Aku mencintai si fulan, kau cintai dia. Jibril kemudian menyampaikan kepada penghuni langit, inna Allah ta'ala ahabba fulan fa'ahabbahu. Allah cinta si fulan, kalian cintai dia. Jibril kalau sudah bilang seperti itu di langit, Allah malaikatnya jumlahnya banyak ya. Kalau sudah mereka mencintai seseorang, maka dia bahagia dunia dan akhirat. Ya. Kemudian jangan terlalu bernafsu di dalam menagih hutang. Tagihlah dengan baik. Subhanallah. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Amin ya rabbal alamin. Saya kira kita tanya jawab. Silakan Mas.